Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengantar kimia dasar. Nah, sebelum kita lanjut mengenai apa itu ilmu kimia, kita harus mengetahui dulu kira-kira apa sih hubungan ilmu kimia dengan bidang yang lain. Kimia dinilai dari salah satu cabang ilmu sains yang banyak berdampak pada berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek kesehatan dan pengobatan. Nah, di sini dalam bidang kesehatan, kimia sangat menunjang sekali misalkan dalam bidang sistem sanitasi, kemudian anestesi, tentang pengembangan vaksin dan antibiotik, serta obat-obatan yang lainnya. Kemudian dalam bidang energi dan lingkungan, ilmu kimia berperan penting dalam energi pemanfaatan fosil, energi surya, dan energi nuklir. Kemudian, bagaimanakah hubungan kimia dengan pengembangan teknologi dan material? Ilmu kimia sangat mendasari tentang pengembangan polimer, keramik, kristal cair, kemudian tentang superkonduktor, dan komputasi molekuler. Dalam bidang makanan dan pertanian, ilmu kimia menjadi dasar pengembangan modifikasi tanam secara genetis, kemudian pestisida alami, dan pupuk khusus untuk menunjang pertanian. Baik, apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia itu adalah ilmu tentang materi dan perubahannya. Bicara ilmu kimia, kita harus belajar tentang apa itu materi. Materi itu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Dan sedangkan kita sangat tidak asing ya dengan kata zat. Zat itu sendiri yaitu materi yang memiliki susunan tertentu atau tetap dan sifat-sifat yang tertentu pula. Contohnya di sini misalkan air, amonium, sukrosa, kemudian emas, dan oksigen. Berikut adalah contoh-contoh zat yang mudah kita temui dalam kehidupan kita. Nah, bicara tentang zat, kita tak akan lepas dengan istilah campuran. Campuran itu menggunakan penggabungan dua atau lebih zat, di mana dalam penggabungan ini, zat-zat tersebut mempertahankan identitas masing-masing. Maksudnya bagaimana? Di sini nanti ada campuran homogen dan campuran heterogen. Pertama, saya bahas mengenai campuran homogen. Campuran homogen, susunan dari campuran di seluruh bagian lautan akan sama. Contohnya apa? Misal di sini jika kalian mengetahui tentang susu. Susu itu merupakan campuran homogen, di mana susu itu terdiri dari protein, lemak, kemudian air, dan di situ dia bercampur secara merata sehingga tidak nampak zat-zat penyusunnya. Contoh lagi misalkan soft drink. Soft drink yang kalian ketahui itu juga merupakan campuran berbagai zat. Ada air, ada gula, ada soda. Nah ini dia bercampur kemudian dia membentuk senyawa campuran yang homogen di mana tidak akan kita lihat penyusunnya. Next, kemudian ada campuran heterogen. Campuran heterogen itu susunan dari campuran yang tidak seragam. Di mana kita ketika melihat campuran tadi, kita bisa mengetahui zat-zat penyusun dari campuran tersebut. Misalkan di sini ada campuran semen, kemudian campuran serbuk besi pada pasir. Nah, ketika ada campuran ini, ada berbagai teknik pemisahannya. Pertama, pemisahan dengan cara fisika. Cara fisika dapat digunakan untuk memisahkan suatu campuran menjadi komponen-komponen penyusunnya. Misalkan contohnya contoh pemisahan dengan distilasi. Distilasi ini biasanya digunakan di laboratorium kimia organik. Misalkan di sini kita ingin memisahkan antara metanol dengan etanol. Nah, melalui distilasi ada pemisahan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Kemudian ada juga pemisahan menggunakan bantuan magnet. Misal ada campuran serbuk besi, di sini kita bisa menggunakan bantuan magnet untuk mengambil besinya. Bicara tentang cara fisika, tentu saja ada juga cara kimia. Cara kimia ini biasanya kita bicara tentang unsur. Unsur itu merupakan suatu zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Nah, cara kimia ini meliputi apa saja? Jadi pertama kita baca tentang unsur dulu ini ya. Jadi mungkin di sini sudah tidak asing lagi berbagai unsur kimia yang diketahui. Kalian bisa melihat di sistem periodik unsur atau kita sekitar dengan istilah SPU gitu ya. Dan misalkan ini ada aluminium memiliki simbol Al, arsenik, dan berikutnya. Nanti bisa kalian lihat di tabel sistem periodik unsur. Nah, pertama kita membahas
mengenai senyawa. Senyawa itu merupakan suatu zat yang tersusun dari atom-atom dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimia dengan perbandingan yang tetap. Misalkan di sini senyawa kimia itu hanya dapat dipisahkan dengan cara kimia menjadi unsur-unsur murninya. Misal di sini ada senyawa H2O. Kita kan air ya. H2O ini terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Kemudian contoh lagi senyawa amonium NH3 dari unsur nitrogen dan hidrogen. Ada juga senyawa glukosa, ini yang sering kita gunakan ya, sering kita pakai dalam keseharian kita, yang memiliki nama senyawanya adalah C6H12O6. Di sini dia memiliki unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, bagaimanakah klasifikasi suatu materi itu? Jadi nanti materi itu dia akan membentuk campuran dan unsur murninya ya. Nah, campuran ini bisa dipisahkan dengan cara pemisahan secara fisik dengan membentuk campuran penyusunnya. Nah, campuran ini nanti ada yang campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian untuk unsur penyusunnya itu ada yang berupa senyawa, ada yang berupa unsur. Nah, dari senyawa ini bisa dipisahkan menjadi unsurnya dengan metode pemisahan secara kimia. Nah, sebelum kita baca tentang kimia lebih lanjut, kita harus mengetahui berapa sih wujud dari materi ada di dunia ini. Ada 3 ya, ada gas, cairan, dan padatan. Nah, untuk materi tentang wujud materi ini nanti akan lebih dibahas pada materi kimia fisik. Kemudian kita membahas mengenai perubahan fisika atau kimia. Perubahan fisika itu tidak mengubah komposisi atau identitas dari substansi tadi. Misal di sini ada pencairan es. Jadi air itu ketika dalam suhu di bawah 0 derajat dia membentuk es, kemudian bisa leleh kan ya. Nah, itu kan dia tidak mengubah wujud dari air tadi. Kemudian kalau perubahan kimia bagaimana? Perubahan kimia itu mengubah komposisi atau identitas dari substansi-substansi yang terlibat. Misalkan di sini ada hidrogen terbakar di udara membentuk air. Jadi hidrogen ketika bertemu dengan oksigen di udara melalui pembakaran sehingga dia membentuk unsur H2O. Jadi kan dia merubah substansi yang terlibat di sana. Nah, kemudian ada istilah sifat ekstensif dan intensif. Apa tuh nilai ekstensif? Nilai ekstensif itu yang terukur bergantung kepada seberapa banyak materi yang diukur. Misal di sini tentang massa, tentang panjang, volume. Nah, kalau intensif itu tidak bergantung dari jumlah materi yang diukur. Misalnya apa? Kerapatan atau massa jenis ya. Kemudian suhu. Jadi misalkan saya memiliki air dengan volume 1 liter, dengan air volume misalkan 100 mili, ketika suhunya sama-sama 100, ya tetap 100 ya. Jadi tidak tergantung pada materi yang diukur. Kemudian warna. Meskipun saya memiliki warna, misalkan di sini saya memiliki buah apel warnanya merah 1 kilo sama apel dengan bobot 1 on, tetap warnanya tetap merah. Jadi tidak tergantung pada massa yang diukur. Kemudian tadi dibahas di depan, materi itu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, massa itu suatu ukuran yang menunjukkan kuantitas materi dalam suatu benda. Nah, kita di sini perlu mengingat kembali pelajaran saat duduk di bangku SMA, ada satuan SI untuk massa. Satuan yang diakui Satuan Bangku Internasional adalah kilogram. Jadi 1 kilo itu sebanyak 1000 gram. Atau kita tulis dalam konotasi ilmiah 1 kali 10 pangkat 3 gram. Ya. Nah, beda dengan istilah berat. Jadi kalau berat ini gaya yang diberikan oleh gravitasi pada suatu benda. Di mana di sini berat itu nilai gravitasi mempengaruhi berat. Jadi gravitasi dikalikan massa.
Misal di bumi ini nilai gravitasnya adalah 1, di bulan adalah 0,1. Jadi di sini kita misalkan di bumi bukan 1 kilo, nanti di bulan kita bukan 0,1 kilo. Jadi mungkin di bumi kita beratnya lebih, misalkan beratnya 50 kilo BB-nya, nanti di bulan lebih kecil 5 kilo aja BB-nya ya. Jadi hidup di bulan aja biar lebih kurus. Nah, ada juga, dan di sini perlu kalian pahami juga. Jadi ada satuan baku internasional yang ini yang harus kalian gunakan dan harus ditaati untuk perubahan satuannya. Misal, untuk satuan panjang, kita menggunakan satuannya adalah meter dengan simbolnya M kecil seperti ini. Ada massa dengan satuannya adalah kilogram, kemudian waktu detik atau second ya, kemudian arus ampere, temperatur Kelvin. Jadi pada temperatur itu satuannya bukan Celsius untuk satuan SI-nya, tapi dalam satuan Kelvin. Kemudian jumlah materi adalah mol, cahaya adalah candela. Nah, ini adik-adik bisa memahami simbol-simbol dari masing-masing satuan. Nah, kemudian kita sudah baca tentang satuan baku internasional atau SI. Sekarang kita belajar tentang bagaimana sih kita melihat perubahan satuan tadi. Nah, misalkan ini dari tera, giga, mega, kilo. Ini semua sudah harus dipahami ketika duduk di bangku kuliah. Karena ini misalkan gini, kalian nanti harus bisa mengkonversi satuan. Misalkan ada 1 kilogram bahan A, ditanya dalam soalnya berapa gramkah bahan tersebut. Nah, itu adik sudah harus tahu bagaimana. Nah, ini satuan yang terkecil adalah piko ya. Kemudian bicara tentang volume. Volume itu kalau kita lihat satuan turunan SI bagi volume adalah meter kubik. Nah, ini kita melihat, ini pasti sudah ada ya waktu dulu SMA ya. Jadi kita bagaimana kan menghitung volume. Jadi misalkan 1 cm kubik itu kalau kita dikonversikan ke dalam meter kubik, jadi ini kan 1 cm ke meter itu kan dia naik ya, jadi dia pangkatnya kan naik, jadi 1 kali 10 pangkat min 2. Kemudian kan pangkat 3 dikali pangkat 3, jadi ininya dikalikan min 2 kali 3 sama dengan min 6. Jadi ini adik-adik sudah harus memahami ya perkalian pangkat seperti ini. Misalkan ini konversi dari satuan desimeter ke meter berapa? Nah, 1 liter atau kita kenal dengan istilah 1000 mili itu sama dengan 1000 cm kubik atau 1 desimeter. Jadi kalau ada soal menyatakan 1 mili itu sama ya dengan 1 cm. Kemudian kita bicara tentang kerapatan. Nah, kerapatan atau kita kenal dengan istilah massa jenis itu memiliki satuan turunannya adalah kilogram per meter kubik. Tetapi di berbagai soal itu biasanya menyebutnya lebih ke arah massa per volume sih. Nah, volumenya ini disatuannya adalah meter kubik ya. Nah, jadi 1 gram per cm kubik sama dengan 1 gram per mili atau 1000 kg per meter kubik. Nah, ini rumusnya. Kerapatan itu massa per volume atau kita kenal dengan istilah rho gitu ya kalau di SMA ya. Kalau seperti ini sih yang mungkin kalian tahu di SMA itu satuannya seperti ini. Lah, gini bentuknya kan ya. Atau kita kenal istilah rho kerapatan. Meter maksudnya massa per volume. Nah, misalnya ini ada contoh soal. Sepotong platina dengan kerapatan 21,5 gram cm kubik mempunyai volume 4,49 cm kubik. Berapakah masanya? Nah, ini kita masuk ke rumusnya aja. Jadi D itu ada kalau bahasa Inggris density ya kerapatan. Jadi kita menghitung masanya, jadi kita kali silang aja. Jadi dari kerapatannya ini dikalikan dengan volume ya. Kita masukkan ke sini. Jadi ketemu hasilnya 21,5 gram cm kubik dikali 4,49 cm kubik. Masanya ketemu dengan 96, gram. Nah, di sini kita harus memperhatikan satuannya. Kalau satuannya di atas ini sama dengan di bawah, ya kan sama ya. Jadi saling menghilangkan. Jadi tinggal satuannya gram. Kemudian tadi saya bicara tentang suhu ya.
Jadi suhu itu di satuan SI itu bukan Celcius tapi Kelvin. Nah, berapakah Kelvin itu? Jadi Kelvin itu yaitu Celcius plus 273,15. Kemudian, jadi jika ada soal menyatakan suhu ini adalah 273 Kelvin sama dengan 0 derajat Celcius. Kalau 373 sama dengan 1 derajat Celcius. Jadi di sini sebagian besar soal-soal itu menggunakan satuan SI ya. Jadi kalian harus tahu konversinya dari Celcius ke Kelvin. Nah, ada juga satuan Fahrenheit. Fahrenheit ini dihitung seperti ini. 9/5 kali Celcius plus 32. Ya. Jadi 32 Fahrenheit sama dengan 0 Celcius. 212 Fahrenheit sama dengan 1 Celcius. Ini ada soal. Berapakah 172,9 Fahrenheit dalam derajat Celcius? Jadi Fahrenheit kan seperti dirumusnya kan ya. Kita tinggal masukkan angkanya. Jadi 172,9 ini pertama kita itu aja, kita apa namanya? Kita masukkan. Jadi ini kan ada tambah ya. Ini pindah ruas jadi dikurangi jadi negatif. Jadi F min 32 sama dengan 9/5 kali Celcius tadi. Next kita masukkan angkanya aja. Jadi kemudian kita balik seperti ini. Ini kan 9/5 ya. Kalau pindah ruas jadi pindah posisi penyebut dan pembilangnya. Jadi 5/9 kali Fahrenheit ini kita masukkan ini angkanya ya. Lah, jadi nanti 5/9 kali Fahrenheit min 32. Dimasukkan angkanya Fahrenheit-nya ini dikurangi 32 ketemu 78,3. Oke, sekarang kita bicara tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah, jadi jumlah atom pada 12 gram karbon adalah sekian. Sekian banyaknya, nol-nolnya kan ya. Nah, ini kita membutuhkan notasi ilmiah untuk menyederhanakan penulisan angka sepanjang ini tadi. Nah, ini sedangkan adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 23 ini dari mana, Bu? Dari 23 ini kita hitung dari sini. Jadi kita hitung dari 6, ini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi ketemu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jadi misalkan contoh lagi, massa dari satu atom karbon dalam gram sekian panjangnya seperti ini. Ini kan jelas tidak sederhana ya. Nah, ini kita perlu menyederhanakannya. Nah, ini 1,99,10 pangkat min 23. Nah, kapan positif, kapan harus negatif. Kalau positif, jadi ini nolnya di angka ini di depan sini ya. Kalau negatif, ini ada 0, nah, misal ini kita ambil ini ya, ini angka pokoknya di sini jadi 1,99. Kita hitung dari sini ya. Kita hitung ketemu min 23 ini ya. Jadi di sini adalah n kali 10 pangkat n kecil. N adalah bilangan antara 1 dan 10. Ini ya, 1 sampai 10 di sini ya. N kecil adalah suatu pangkat yang dapat berubah bilangan bulat positif atau bisa dipahami ya. Nah, kemudian bagaimana tentang perkalian? Perkalian hampir sama kayak tadi. Jadi kita mengkalikan dulu N1 dan N2. Tambahkan pangkat N1 dan N2-nya. Nah, contoh di sini 4 kali 10 pangkat min 5 dikali 7 kali 10 pangkat 3. Nah, pertama kita harus menyamakan dulu pangkatnya di sini. Jadi, maaf, kita kalikan dulu bilangan N-nya. Jadi 4 kali 7 berapa? Terus ini kita jumlah pangkatnya. Ini kan di sini pangkatnya adalah min 5 ya. Min 5 ditambah 3. Nah, ketemu 4 kali 7 adalah 28 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini
bisa kita sederhanakan menjadi 2,8 kali 10 pangkat min 1. Nah, bagaimana dengan pembagian? Pembagian, jadi kita bagi dulu N1 dan N2-nya. Terus kita kurangi. Kalau tadi kan perkalian itu ditambahkan ya, kalau ini dikurangi. Nah, jadi di sini, misalkan ada soal seperti ini. Nah, ini 8,5 kita bagi dengan 5. Ya. Bagi dulu ini, terus yang 4 ini kita kurangi dengan 9. Nah, jadi ketemu 8,5 bagi 5 adalah 1,7 dikali 10 min 5. Kemudian kita bicara tentang angka signifikan atau angka penting. Ini sebenarnya sudah ada di SMA, tapi saya ulangi lagi tidak apa-apa. Nah, setiap digit yang tidak 0 adalah signifikan atau angka penting. Misalkan ini 1,234 kg, jadi ada 4 angka signifikan. 0 di antara digit tidak 0 adalah angka penting. Misalkan 606 atau 606, jadi ada 3 angka signifikan. Kemudian 0 di kiri digit tidak 0 pertama tidak signifikan. Misal 0,08. Jadi di sini cuma 1 angka signifikan saja. Karena ini ada 0 setelah 0 yang tidak signifikan. Jadi 1 aja. Jika suatu bilangan lebih besar dari 1, maka semua 0 yang ditulis di sebelah kanan, koma desimal, adalah signifikan. Misalkan 2,0 mg. Jadi di sini ada 2 angka signifikan. Jika suatu bilangan lebih kecil dari 1, maka hanya 0 yang berada di antara digit tidak 0 yang signifikan. Misal di sini 0,0420. Jadi yang angka penting hanya 420, ini aja 1, 2, 3. Jadi 3 angka signifikan. Nah, ada contoh soal. Berapa banyak signifikan pada masing-masing pengukuran berikut ini? 24 berapa? Ada 2 angka signifikan. 3001 ada berapa? Ada 4 angka signifikan. Ini berapa? Ada 3 angka signifikan. Jadi kalau seperti ini yang dihitung adalah 3, 2, 0-nya saja ya. Jadi 3 angka signifikan. Kemudian 6,4 kali 10 pangkat 4 molekul. Jadi hanya ada 2. Jadi sini aja ya dihitung. 560 ada 2. Jadi sini 56. Jadi itu aja ya. Maaf sebentar. Nah, jadi ini kita mengikuti 2 angka ini aja ya. Karena apa? Karena 3 ini angkalah angka eksak, bilangan eksaknya sini ya. Jadi ini bukan menjadi 7. Nah, bagaimanakah metode faktor label yang menyelesaikan soal? Pertama, tentukan faktor unit konversi mana yang dibutuhkan. Gunakan unit tersebut dalam perhitungan. Jika seluruh unit dihilangkan, kecuali unit yang diinginkan, maka soal dapat diselesaikan dengan benar. Misalkan, contoh, berapa jumlah mili dari 1,63 liter? Kita ketahui, 1 liter itu adalah 1000 mili. Nah, ini kita hitung ya. Jadi 1 liter ini, kan 1 liter 10 mili, jadi kali 1000, ininya dihilang, ya. Jadi 1630 mili. Nah, ini 1 liter ya, milinya, mili. Jadi ini salah seperti itu. Misal ada soal, kecepatan udara sekitar 343 meter detik. Berapa kecepatan udara dalam kilometer per jam? Meter ke kilometer berapa? Jadi 1 kilometer ke meter adalah 1000. Detik ke jam, 1 jam 3600 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kita hitung di sini. 343 meter detik, kilometer per menit. Nah, meter ya. 60 detik ininya.
Nah, ini yang sama dicoret. Detik, ininya menit, ininya coret juga ininya. Ketemu 1235 km per jam. Oke, sekian pembahasan mengenai pengantar kimia dasar hari ini. Selamat belajar, semoga sukses.